Hai adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini Miss Yani akan membahas terkait dengan materi bahasa Inggris pada buku English for Nusantara kelas 9 di halaman 86. Nah, langsung saja Miss akan membahasnya. Kali ini kita akan belajar di bagian section 4 language focus. Jadi kita akan belajar di bagian keempat, fokus kebahasaan. Unit 1, going to a national park. Unit 1, pergi ke taman nasional. Nah, di bagian instruksinya, bagian poin A, study how to make question and native sentence using past tense. Yang artinya, pelajari cara membuat pertanyaan dan kalimat negatif menggunakan past tense. Selanjutnya, sometimes we need to ask about people experience in the past. Terkadang kita perlu bertanya tentang pengalaman seseorang di waktu lampau. In this case, dalam hal ini, we can make question using past tense. Kita bisa membuat pertanyaan menggunakan kalimat lampau, bentuk lampau. For example, we can ask, contohnya, kita bisa bertanya, ini questionnya, pertanyaannya, did, dengan menggunakan kata did, diawali dengan kata did. Ini merupakan pertanyaan terkait dengan masa lampau atau masa lalu. Did you go to the national park? Artinya, apakah kamu pergi ke taman nasional? Jawab, answer, yes I did. Ya, saya pergi atau saya melakukannya. Selanjutnya question yang kedua, when. When did you go to the national park? Nah, kalau kata then diawali dengan pertanyaan kata when ini juga bertanya terkait dengan past experience. Yang artinya, kapan kamu pergi ke taman nasional? Jawab, answer, I went there a week ago. Saya pergi ke sana seminggu yang lalu. Nah, a week ago ini adalah past form atau waktu lampau. Selanjutnya question yang ketiga itu how. How did you go there? Bagaimana kamu pergi ke sana atau bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Answer, jawaban, I went there by bus. Saya pergi ke sana dengan bus. Selanjutnya, kita lihat penjelasannya. In the first example, the question start with did. With did, this type of question can be answered yes, no. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jika pertanyaan diawali dengan kata did, maka kita bisa menjawab dengan jawaban yes ataupun no. Selanjutnya, question word when. In second question is to ask for information about time. Untuk pertanyaan yang menggunakan kata kapan di pertanyaan kedua itu untuk menanyakan informasi tentang waktu, time. Nah, ini ya, kalau when ini pertanyaan yang diawali dengan when untuk mendapatkan informasi tentang waktu. Jawabannya jelas ya, di sini jelaskan bahwa a week ago, seminggu yang lalu. Selanjutnya, penjelasan untuk pertanyaan yang menggunakan kata how di pertanyaan ketiga, yaitu untuk meminta informasi tentang in what way, tentang cara apa, itu menggunakan kalimat how. In answering the questions, we can use positive or negative sentence. Dalam menjawab pertanyaan, kita bisa menggunakan kalimat positif ataupun kalimat negatif. Contohnya, dalam menjawab pertanyaan, kalau dalam bentuk kalimat positif, kita bisa menjawab dengan diawali dengan kata yes, I went to the national park. Yang artinya, ya, saya pergi ke taman nasional. Atau bisa kita menjawabnya dengan kata I went to the national park. Saya pergi ke taman nasional, ataupun I went there by bus. Saya pergi ke sana dengan bus. Kalau misalkan jawabannya dalam bentuk negatif, tentunya harus diawali dengan no. Ini kalau jawabannya no, berarti itu kalimat negatif. I didn't go
to the national park. Saya tidak pergi ke taman nasional. Nah, ini juga menandakan kalimat negatif. Selanjutnya, I didn't go to the national park a week ago. Saya tidak pergi ke taman nasional seminggu yang lalu. Ini juga menandakan didn't ini menandakan kalimat negatif. Selanjutnya, I didn't go there by bus. Saya tidak pergi ke sana dengan bus. Ini juga menandakan kalimat negatif. Nah, ini yang terakhir yaitu didn't is a contraction from did not. Did plus not is used with all subject in negative past tense. Nah, ini dapat diartikan yaitu didn't ini adalah bentuk kontraksi dari did not. Kalau disingkat menjadi didn't. Kepanjangannya did not seperti ini. Selanjutnya digunakan did not ini digunakan dengan semua subjek dalam bentuk lampau. Dalam bentuk kalimat negatif lampau. Nah, demikian untuk pembahasan terkait dengan membuat pertanyaan menggunakan kalimat negatif, membuat pertanyaan dan menggunakan kalimat negatif dalam bentuk lampau. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you on your watching. See you on the next video. Bye-bye.